Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hablullahi fina kitabuhu. Fajahid bihi hiblal 'ida mutahabbila. Wa akhliq bihi id laysa yakhluqu jiddatan. Jadidan muwalihi 'ala al-jiddi muqbila. Wa qari'uhu al-mardi qarra mithaluhu. كل ترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi di pertemuan yang kedua. Insyaallah di hadapan ikhwah sekalian sudah ada ya kitabnya. Sudah bersama ikhwah sekalian kitab metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis. Maka kalau ikhwah sekalian sudah membuka dan sedikit membaca dari isi kitab ini, maka kita lihat di bagian 3 ya, atau di halaman I3. Di sini ada pengantar penulis. Ya. Sebelumnya ada basmalah. Ini merupakan bentuk kita mencontoh apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dengan bacaan basmalah. Maka di dalam kitab apapun selayaknya ditulis dengan basmalah pula. Kemudian tak lupa juga dengan alhamdulillah, hamdalah ya. Ikhwah yang lain mohon di-mute ya. Hamdalah itu adalah ucapan alhamdulillah. Basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun bismillah saja itu namanya adalah tasmiyah. Ya, difahami ikhwah. Faidah ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada istilahnya tasmiyah. Tasmiyah itu ucapan kita bismillah. Ya, ketika hendak makan. Ya, petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah membaca tasmiyah, yaitu ucapan bismillah.
sebagaimana dalam hadisnya an Amri bin Abi Salamah, ya sahabat kecil, tatkala ingin makan sudah diberitahu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu pengajaran sejak dini artinya. Ya gulam, dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pemuda. Berarti yang namanya pendidikan harus dimulai dari awal. Ya gulam, samillah, wahai pemuda, baca bismillah, gitu ya. Samillah, tasmiyah, baca bismillah. Itu petunjuknya seperti itu. Kemudian ada istilah basmalah. Basmalah itulah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada hamdalah, alhamdulillah, gitu ya. Baik. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam untuk junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena perkara ini perkara yang agung. Kita bayangkan, salawat dan salam itu dimulai dengan Allah. Ya, Allah mulai dengan dirinya sendiri. Kemudian diikuti dengan para malaikat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ibadah yang agung dimulai dengan Allah dan malaikatnya. Kemudian barulah diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian alaihi, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallimu, dan berikanlah salam juga, taslima. Ya, maka salawat yang kita ucapkan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, sebagaimana yang ada di ayat tersebut. Baik. Di pertama ini disebutkan Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Surat Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi orang yang beriman pada Al-Quran adalah orang yang Allah telah berikan Al-Quran dan membacanya sebagaimana mestinya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ini sebuah keutamaan untuk kita semua. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, diberi gelar, diberi predikat, ya, diberi jabatan sebaik-baik kalian. Hendaknya kita berbangga dan bersungguh-sungguh. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran dan menghafal, ya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka mereka akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Quran, dan yang membaca Al-Quran, wa yatata'ata'u fihi, dan terbata-bata dalam membacanya, alaihi wa huwa syaqun alaihi, dan merasa kesulitan dalam membacanya, lahu ajron, baginya
2 pahala. Ya. Ini keutamaan. Ya. Ketika orang yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, maka keutamaannya akan bersama para malaikat. Malaikat pun turun ikut mendengarkannya. Bagaimana yang masih terbata-bata? Disebutkan juga 2 pahala. Satunya adalah pahala dia membaca Al-Quran, di mana per hurufnya adalah 1 pahala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan kita nggak tahu dari 10 kebaikan itu bisa Allah lipat gandakan kembali. Allah lipat gandakan lagi menjadi apa yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pahala dia bersusah payah dalam membaca. Dalam belajar itu pahala lagi. Membaca Al-Quran tidak seperti membaca kitab-kitab lain buatan manusia. Baca Al-Quran harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulnya. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya. Apa tafsir dari tartil? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu kita mentajwidkan huruf, mengetahui makharijul huruf, pengucapannya dengan baik dan benar. Dan tak lupa kita mengetahui pula waqaf ibtida. Jadi yang disebut dengan tartil oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kapan berhenti dan kapan mulai. Tidak bisa kita mengetahui itu semua kecuali dengan belajar Al-Quran, tajwid, ya, bersama seorang guru. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan pula rahimahullahu ta'ala, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhih al-Qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, yang namanya membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Baik, wajib ya. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Malam yusahhil Quran athimu, karena barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran dia akan berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah turunkan Al-Quran itu dengan bacaan yang baik dan benar. Ya. Dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan begitu pula Al-Quran itu sampai kepada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti bacaan dari malaikat Jibril. Ya, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat mengambil dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat yang lain mengambil dari sahabat-sahabat yang kibar, begitu ya. Sampai kepada tabi'in, mengambil ke sahabat-sahabat yang tadi ya, yang sighar atau yang akhir. Kemudian atba'ut tabi'in, para ulama mengambil, akhirnya sampai kepada kita itu dengan ilmu tajwid. Ya, ikhwas sekalian.
Berdasarkan dalil di atas, maka hendaknya kaum muslimin mengupayakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri mereka dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat penting dipelajari oleh kaum muslimin. Dan cara yang terbaik yaitu dengan berguru kepada seorang yang ahli. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sebagaimana kita sebutkan. Maka penulis, ya beliau, Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi, hafizahullah, dan Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, hafizahullah, bermaksud menjelaskan secara ringkas dan praktis dalam buku ini, sehingga memudahkan setiap orang untuk memahami permasalahan dan hukum yang ada pada ilmu tajwid. Tentunya dalam buku ini masih terdapat kekurangan. Ya, maka kami berharap dari pembaca untuk mengingatkan atau memberikan saran kepada penulis. Ya, baik. Pada isi baru ini, melakukan perubahan dan dengan memindahkan makhraj huruf dan sifat huruf ke awal pembelajaran. Sehingga pelajaran makhraj dan sifat huruf dipelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke pelajaran tajwid. Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menggapai surga dan ridhonya. Amin. Baik, kawan sekalian. Sedikit pembukaan itu dari pengantar penulis. Kita bisa lihat daftar isi sekarang. Ya, daftar isi. Baik. Pendalaman Iqra. Pelajaran 1, mengenal bacaan al. Al ini apa, ikhwah? Alif lam qamariyah. Ya. Al di sini adalah alif lam qamariyah. Afwan. Alif lam. Ya. Baik. Ana mohon izin sebentar, ikhwah. Ana matikan video sebentar ya. Kita kembali. Kita lanjutkan. Mengenal bacaan al. Yaitu maksudnya adalah alif lam. Alif lam. Oh ya, tadi sudah nyambung ya? Ya. Baik. Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Kita langsung buka di halaman kedua, ikhwah. Pelajaran ke-1, mengenal bacaan al. Al-Qamariyah. Alif, lam, atau al dibaca jelas bila bertemu dengan huruf berikut. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Ada 14. Baik, ada 14. Silahkan dihafal. Yang paling mudah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala.
dalam matan Tuhfatul Athfal. Ya, bunyinya adalah lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha falta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Anak akan tulis di chat ya. Anak akan tulis di chat tulisan susunan untuk mudah dihafal huruf-huruf qamariyah. Ya. Ibghi hajjaka wa khaf ya, sudah muncul ya. Mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, jadi urutannya adalah dari alif kemudian ba ya sebagaimana yang tadi di chat. Kemudian gha, ha, jim, kaf, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Sama ya, wa idna thalatha arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya tis'a asyara wa idna thalatha arba'a. Jadi minnya nggak dihitung ya. Dimulai dari ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa, ditulis ya ikhwah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Supaya mudah dihafalkan. Ya, ini untuk alif lam qamariyah. Al-qamariyah. Baik, kalau begitu kita akan contohkan membacanya. Ya. Dari contoh yang pertama, al-babu. Baik. Al-babu. Ya. Kemudian yang kedua, al-filu. Alhamdu. Al-yatima. Al-ahadu. Al-wadudu. Al-Qur'anu. Al-hadi. Al-ghafuru. Al-karimu. Al-jibalu. Al-qari'atu. Al-ghashiyati. Al-ghashiyati. Al-furqanu. Al-khannasi. Al-ma'una. Al-alamina. Al-kafiruna. Baik. Paham ya ikhwah? Kita lanjut dulu. Kemudian yang kedua, halaman 3. Asy-syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Alif lam melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf ta, sa, dal, za, ra, zai, sin, shin, sad, dhad, ta, dha, lam, nun. Ada 14 pula. Baik. Ada 14. Baik, ikhwas sekalian. Pertanyaan. Berarti huruf hijaiyah ada berapa? Coba. Yang mau jawab angkat tangan. Nanti dipersilakan oleh host untuk menyalakan mic-nya.
Siapa yang tahu huruf hijaiyah ada berapa? Dua 28 Pak Ustaz. Siapa yang jawab? Hanif Pak Ustaz. Oh, 28. Baik, Iya. ada lagi yang mau jawab, ikhwah? Kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Ada yang mau jawab lagi? Berapa huruf hijaiyah? Iya, nyalakan mic-nya. Jawab. Ada 28 Ustaz. Kurang tepat 28. Afwan Ustaz, coba izin jawab Ustaz. 29 huruf Ustaz. Ahsan. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Anak Hartoyo Ustaz. 8. Ya, ahsan tuh. Pak Hartoyo. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik, matikan ikhwah semua mic-nya ya. Jadi huruf hijaiyah itu ada 29 sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Al-Tibi. Ya. Fa'iddatu iddatul hurufi ya. Tis'un wa ishruna bilam tirai ya. Atau kama qala. Intinya huruf hijaiyah itu ada 29 tanpa diragukan. Ini 14 Al-Qamariyah, 14 lagi Asy-Syamsiyah, ditambah 28. Satunya lagi apa? Yaitu huruf alif. Tidak ada di sini huruf alif. Yang biasa kita temukan lam alif, gitu kan ya? Iya. Ya, itu. Jadi tambahan dari 14, 14, 28, satu lagi adalah alif. Ya. Baik. Untuk Asy-Syamsiyah juga mudah dihafal. Juga disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ana akan coba tuliskan kembali di chat. Ya. Sani ma ngomong ya. طيب. طيب ثم صل رحمن تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Ya, ini ikhwah ya. طيب ثم صل رحمن تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Hurufnya adalah ya, ana tulis dulu. طيب ثم صل. Ditulis ya, ikhwah. Rahman tafuz. ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Hurufnya apa saja?
dari setiap kata di sini diambil huruf yang paling awal. Itu to, kemudian sa, kemudian sod, kemudian ro, kemudian ta, kemudian dod, kemudian zal, kemudian nun. Ya, bisa dilingkari mungkin atau digaris bawahi. Diambil dari setiap awal huruf di awal kalimat ya, awal huruf di kalimat tersebut. Kemudian dal, kemudian sin, kemudian dha, kemudian zai, kemudian shin, kemudian lam. Nah, baik, thalatha arba'a khamsa sitta sab'a thamaniyah 19. Ya, betul ya, 14 juga. Paham ikhwah sekalian? Berikut adalah untuk menghafal lebih mudah. Dihafalkan ya. Yang pertama alif lam qamariyah ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian yang kedua adalah asy-syamsiyah. طيب ثم صل رحمن تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. طيب. Faidah ya, tambahan. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ketika membuat bait ini tentu memiliki makna ya. Ada makna yang tersembunyi dari kata tersebut atau kalimat-kalimat tersebut. Susunan dari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah memiliki makna. Yang alif lam qamariyah ibghi hajja wa khaf aqimah itu artinya adalah tunaikanlah haji kamu. Ibghi adalah cari, kejar. Hajjaka ibadah haji kamu. Wa khaf aqimah dan takutlah akibat tidak diterimanya haji. Ya, tentu ini nasihat dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kepada kita untuk bersungguh-sungguh menunaikan haji bagi yang mampu dan takut pula kiranya Allah tidak menerima amal ibadah haji yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, asy-syamsiyah ya. Tadi susunannya adalah tiba. Tsumma sil rahman tafuz dzani'am. Da'su adhannin zur syarifan lil karam. Tiba artinya berbuat baiklah. Tib berbuat baiklah. Tsumma sil. Kemudian sambung rahman tali silaturahim. Tafuz, engkau akan memperoleh kemenangan, akan sukses, bahagia. Tif dza ni'am. Ya. Ana kurang paham tif dza ni'am ini, ya. Nanti ana cek kembali. Da, tinggalkan. Da artinya adalah tinggalkan su'a dhannin, tinggalkan su'udzon. Zur syarifan, kunjungilah orang yang mulia, yang memiliki ilmu. Lil karam, untuk memuliakannya. Baik. Ya. Baik, kita akan coba praktekkan baca. Yang asy-syamsiyah. Ad-dinu al-lailu
Kemudian at-taubatu, an-nasu, ar-rahimu, at-tariqu, at-tariqu, as-sama'u, asy-syamsu, as-sawabu, ad-dallina, az-zaituna, at-taghina, ar-rahmani, al-zalimina, at-taibuna, as-sabirina, al-dzakirina, as-salihuna. Baik. Catatan, tanda shad kecil ya. Ujung awal huruf shad yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhammah, melainkan ra'su shad, kepala shad. Nah, itu dia. Yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Tadi kita baca ya, ad-dinu, kita baca a gitu ya. Tetapi ketika berada di tengah itu menjadi tidak dibaca. Ya. Contoh kita al-lailu. Di surat al-lail Allah berfirman wal-lailu, enggak jadi wa al-lailu, tidak. Contoh wal-jibala, ya, bukan wa ul-jibala atau wa al-jibala. Baik. Ya, ana sudah nemu arti dhif dan ni'am. Artinya adalah ketika kita sudah, tadi pesannya adalah berbuat baiklah, kemudian sambung silaturahim, maka engkau akan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan yang berlipat ganda, gitu ya. Nah, itu dia. Dhif dan ni'am artinya kebaikan, kemenangan yang berlipat ganda. Baik. Sudah ikhwah, kita lanjut pelajaran kedua. Halaman 4. Huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasal dalam kurung alif atau alif lam. Cara baca. Ingat ya, hamzah wasal itu alif. Ya, hamzah wasal alif. Nanti ada hamzah qat'i. Ya, bisa dicatat. Hamzah qat'i itulah yang baru dibaca a, baik ketika sambung maupun ketika membaca dari kata tersebut. Cara baca, dibaca tidak panjang ketika wasal, yaitu sambung. Dibaca panjang ketika waqaf, yaitu ketika berhenti. Contoh, waqalul hamdulillah, surah Al-A'raf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqalul hamdulillah. Ya. Di mana hamzah wasal tersebut? Hamzah wasal yang dimaksud adalah di kata alhamdu, yaitu hamzah wasal atau alif lam, makanya disebut di situ atau alif lam. Ya, mat yang mana mat? Waqalu, lu di situ mat panjang. Ya. Namun ketika kita baca sambung tidak dibaca panjang. Nah, itu dia cara bacanya. Waqalul, langsung dimasukkan. Tidak perlu panjang. Waqalul, enggak. Langsung. Waqalul, yang panjang qa, lu-nya tidak. Karena sambung. Waqalul hamdulillah. Baik. Contoh yang kedua juga sama, matnya adalah yang di huruf lam. Wa qala alhamdulillah.
Itu pertama, cara wasol. Ketika wakof, cara baca yang kedua, maka dibaca panjang. Waqala, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Waqala alhamdulillah. Yang ketiga, wa ma fil ardi. Baik. Qalul ana. Wa ma fil ardi panjang fi mat al ardi hamzah wasal atau alif lam. Wa ma fi kalau berhenti begitu. Kemudian baca al ardi wa ma fil ardi gitu ya. Tentu ketika kita membaca berhenti di sini mat-mat tersebut kita ulang kembali. Wa ma fi ya. Nggak bisa kita langsung baca al-ardi, lanjutan ayatnya enggak. Kita akan ulang kembali. Wa ma fil ardi. Ya. Ya, coba kita lihat Toha ayat 6 itu ayatnya tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di mana ayatnya? Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fi. Ya, tentu kita akan berhenti. Berhenti dibaca panjang. Kalau mau berhenti ya. Ya. Kemudian diulang. Wa ma fil ardi. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Baik. Selanjutnya wa qalu al-ana ji'ta bil haqq. Cara pertama qalu, kalau berhenti ingat panjang. Tapi ketika sambung tidak. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Fa'aktsaru fiha panjang. Sambung fa'aktsaru fiha al-fasad. Baik. Qul id'u Allah. Di sini yang mana? Qul id'u. Berhenti panjang. Sambung qul id'u Allah aw id'u. Berhenti. Panjang. Sambung pendek. Qul id'u Allah aw id'u Rahman. Baik. Tsumma dammarna. Berhenti panjang. Mat. Sambung. Tsumma dammarna al-akhirin. Baik. Wa 'alaiha ma. Panjang kalau berhenti. Kita sambung. Wa 'alaiha maktasabat. Baik. Pelajaran ketiga. Mengenal lafaz bacaan Allah. Atau disebut juga lafzul jalalah. Lafaz keagungan. Lafaz Allah apabila diawali atau huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Jadi lafzul jalalah Allah dilihat dari kata sebelumnya. Harokatnya apa? Sebelum lafaz Allah itu harokatnya apa? Kalau fathah dan dhammah maka dibaca tebal atau tafkhim. Kita baca. Contohnya Allahu. Tebal suaranya, vokalnya O. Allahu. A-nya jelas, lamnya tebal jelas. A. Baca dulu A. Allahu. Ya. A. Allahu. Kemudian huwa. Huwallahu. Wa-nya jelas dulu ya. Huwallahu. Kemudian ayatullahi. Nah, ini yang dhammah, tebal. Ayatullahi, bukan ayatullah, bukan. Bukan Allah, bukan. Huwallah, bukan. Ini tebal semua. Allahu,
huwallahu ayatullahi rasulullahi innallah barakallah radiyallah nasrullah. Tebal semua ya. Dilihat harokat sebelumnya. Jika fathah dan dhamma maka tebal. Kemudian lafaz Allah apabila huruf sebelumnya kasroh. Oke, gampang ya. Kalau kasroh sendirian, nah ini kasroh. Untuk kasroh tipis. Ya, kasroh tipis. Baik. Contohnya yang mana? Ya, kita baca alhamdulillah lillah ya. Itu mudah sesuai dengan pengucapan kita dari bawah li ya. Gak mungkin kita baca jadi lillah, berat sekali tentunya. Ya. Maka di sini pula kita dapat ketahui kalau kasroh ya itu dibaca dengan tipis ya ketika bertemu lafaz Allah lillahi ya billahi biiznillah ya bukan biiznillah berat bukan salah yang betul biiznillah insyaallah ini mudah min indillah bismillah bukan bismillah bukan salah yang betul bismillah fi dinillah sabilillah anillah tipis semua. Yang sulit mungkin nanti untuk praktek adalah ketika yang tebal karena kadang nanti Allah A-nya tipis tapi nanti kena efek tiba-tiba kita bacanya apa? Allah, Allah, O. Ya, terdengarnya O. Padahal yang benar adalah A. Allah. Ayo. Allah. Nah. Catatan, pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mad yang harus dibaca panjang 2 harokat pada saat tafkhim maupun tipis. Tarqiq, tipis. Baik, ikhwas sekalian. Kita akan praktek coba ya. Untuk ikhwas kalian, praktik. Kita sudah sampai pelajaran ketiga. Insya Allah pelajaran keempat dan kelima kita akan bahas di pertemuan selanjutnya hari Selasa. Ya, cukup sampai pelajaran ketiga. Bagi ikhwas kalian yang mau praktik, dipersilahkan. Baik. Tadi sudah ada yang angkat tangan ya. Angkat tangan lewat aplikasi bisa ya. Coba silakan nih. Seperti Anda angkat tangan. Ya baik, Pak Rahman. Pak Rahman Hakim. Ya, Ustaz. Wah, mukanya nggak kelihatan nih ya. Gelap, Ustaz. Ya, biar anak kenal. agak gelap emang. Dari halaman
Dari yang pertama, Pak. Dari alif lam qamariyah. Bismillah. Al-babu, al-fili, alhamdu, al-yatima, al-ahadu, al-wadudu, al-qur'anu, al-hadi, Panjang. Al-hadi. al-hadi, al-ghafuru, al-karimu, al-jibalu, al-qari'ah, al-ghashiyati, al-furqanu, al-khannasi, Coba ditahan. Al-khannasi. al-khannasi, al-ma'una, al-alamina, al-kafiruna. Taib. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Untuk halaman 3. Yang lain siapa? Silahkan. Apa Ustaz? Ya, Pak Toto. Silahkan. Baik, Ustaz. Mm-mm. Ad-dinu, al-lailu, at-taubatu, an-nasu, An-nasu. an-nasu, ar-rahimu, at-tariqu, as-sama'u, asy-syamsu, As-sama'u. as-sama'u, asy-syamsu, Asy-syamsu. asy-syamsu, Asy-syamsu. as-samsu. Jadi shin dengan sin dibedakan. Asy-syamsu. Asy-syamsu, Ya. as-sawabu, ad-dallina. Ya, kalau naknya dibaca, li-nya panjangnya 2. Ad-dallina gitu ya. ad-dallina, az-zaituna, at-taghina, ar-rahmani, az-zalimina, Allah. az-zalimina, Dialirkan dulu. az- Allah. az- Lidah ujung az- bertemu dengan gigi seri atas. az- az- az-zalimina, at-tabi'una, At-taibuna. at-taibuna, as-sabirina, az-zakirina, as-salihuna. Ahsantum. Diperhatikan huruf shin, sin. Kemudian huruf dha. Baik. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz.
Ya. Halaman 4. Silahkan. Adakah yang angkat tangan? Sebenarnya anak tunjuk saja Pak Andi Utomo. Ada Hanif yang angkat tangan. Siapa? Hanif yang angkat tangan. Siapa angkat tangan? Saya, Pak. Oh ya, baik. Silakan, silakan. Halaman keempat kan, Pak? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu hamdulillah. Wa qalul Alhamdulillah. tolong dinyalakan bisa videonya. Nah, Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa ma fil ard. wa ma fil ard. Ro-nya jelaskan baru do. Wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Ard. Qalul ana ji'ta bil haqq. Haqqo. Haqq. Haqqo. Haqq. Haqq. Jangan, iya, jangan ke. Haqqo. Tebal. Haqq. Iya. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. فأكثروا فيها الفساد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين وعليها ما اكتسبت. Baik. Tadi koreksinya adalah huruf qaf. Bil haq ada jeda baru dipantulkan. Pantulannya itu bal. Bil haqqo. Gitu ya, bukan bil haqq, bukan. Tapi bil haqqo. Kemudian mim bertasydid, ya. Mim bertasydid ditahan. Tsumma dammarna al-akhirin. Baik. Barakallahu. ثم دمرنا الآخرين. Naam, barakallahu fiik. Iya. Halaman kelima. Ya, Pak Andi, silakan Pak Andi. Oh, ini Pak Abdul Wahid. Pak Andi nanti angkat tangan lewat itu ya, lewat ini aplikasi. Anda pakai HP soalnya, jadi nggak ngeliat semuanya. Kecuali kalau Anda geser ke sebelah baru nanti muncul. Ya, Pak Abdul Wahid dulu ya. Ya, ya. Bismillah. Allahu
Jelaskan lagi A-nya. Allahu. 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 Ya. Huwallahu. Huwallah. Huwallah. Tebalkan. Huwallah. Huwallah. Nah, itu masih belum masuk ke makhraj yang benar. Huwallah. Coba dialirkan. Huwallah. Huwallah. Ya. Ayatullah. Nah, jangan tullah. Ayatullah. Ayatullah. Oh ya. Saya lanjut. Rasulullah. 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 Lullah. Rasulullah. Tebalkan lagi. Rasulullah. Rasulullah. Lullah. Lullah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Satu baris ya. Ya, anak nggak enak sama Pak Andi. Pak Andi, silakan. Baris kedua. Tidak masuk. Suaranya tidak masuk lagi. Belum. Yang terdengar suara semut. Nggak masuk. Mungkin kalau nggak dipakai ininya, coba langsung aja dari laptopnya mungkin, Pak. Sudah? Sudah, Iya. Pak? Sudah. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Yang atasnya, Pak, innallaha. Innallaha barakallahu. Barakallahu. Banyak panjang. Barakallahu. Barakallahu. Radiyallahu. Nasrullah. Ya-nya tipiskan lagi. Radiyallahu. Radiyallahu. Nasrullahi. Taib. Cukup ya. Barakallahu fiik. Tadi catatannya di ba-nya panjang ya. Ba-nya. Ya. Gugup Ustadz, masih gugup. Ya, nggak apa-apa. Pak Abdul Wahid tadi tebalnya tambahkan lagi Pak Abdul Wahid. Allahu ya. Allah bukan Allah, bukan Allah. Tapi tipisnya sudah bagus. A-nya tipisnya sudah bagus. A. Tinggal masuknya itu. Allah gitu ya. Allah ya. Huwallah. Ya, baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Yang bawahnya 2 baris lagi. Mungkin Anda persilahkan ya. Pak Irfan sebagai host. Barakallahu
radhiyallahu nasrallahi. Alhamdulillahi Mm-mm. bil biiznillahi min indillahi. Cukup, barakallahu fiik. Insyaallah mudah ya yang ini. Barakallahu fiik. Yang baris terakhir Anda persilahkan. Pak Hartoyo. Ya, Pak Baik, Hartoyo. Ustaz. Ya, tafadhal. Waalaikumsalam. Bismillah. Bismillah. Fi dinillah. Sabilillah. Anillah. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah mempelajari pada malam ini yaitu pendalaman Iqra ya. Catatan-catatan yang perlu kita perhatikan mengenai alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Kemudian bacaan mat yang bertemu dengan alif. Ya. Alif. Intinya bertemu dengan alif. Alif itu hamzah wasal ya. Maka atau alif lam ya. Qalul ya, tidak lagi dibaca panjang. Kemudian menebalkan lafaz Allah dan tipis. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita Ya, tutup? Ustaz. Tanya Ustaz. Nah, Ya, yang terkait dengan pelajaran yang kedua yang dibaca tidak panjang ketika wasol, dibaca panjang ketika wakof. Itu berarti tergantung kita ya Ustaz ya membacanya ya. Artinya begini, betul. kalau kita di saat baca Al-Qur'an bisa kita baca pada saat kita sambung tanpa harus kita baca panjang, tapi kalau pada saat kita berhenti baru kita panjang. Begitu Ustaz ya. Betul. Contoh, misal kita buka surat Al-A'raf ayat 43. Yang ada mushaf silahkan. Di sampingnya ya, buka misal surat Al-A'raf ayat ke-43. Ya. Dibuka coba semuanya. Kita buka Al-A'raf ayat 43. Baik, halaman 155 ya. Kita akan dapati ayatnya adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min taht. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Nah, di sini ayatnya ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau kita mau berhenti di qalu tentu panjang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu bisa. Wa qalul kita ulang. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Baik. Sudah ketemu Pak Andi? Halaman 155 ya. Atau setidaknya 154. Baik. Ada lagi?
Kalau tidak, kita cukupkan ikhwah sekalian. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma wa La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.